Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah generator uap dan kita saat ini akan membahas tentang strength calculation bagian yang pertama. Strength calculation itu artinya perhitungan tentang kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan bagian-bagian atau komponen-komponen ketel uap. Ya, terutama bagian-bagian yang bertekanan. Nah, ini saya sampaikan historical background atau latar belakang sejarahnya bahwa di antara tahun 1800 sampai dengan awal 1900 itu sering terjadi ledakan dari komponen ketel uap ya karena bertekanan. Kemudian di awal tahun 1900-an ribuan orang itu terbunuh ya atau mati di Amerika Serikat akibat kecelakaan semacam ini. Nah, maka Commonwealth kemudian menyusun serangkaian aturan-aturan. Nah, di tahun 1911 ASME American Society of Mechanical Engineers, jadi asosiasi atau masyarakat insinyur Amerika, masyarakat insinyur mesin Amerika Serikat ini memperkenalkan ya suatu aturan-aturan yang seragam gitu ya yang berkaitan dengan desain dan pembangunan bejana-bejana bertekanan. Itu sejarahnya. Nah, di kuliah kita, code yang kita gunakan itu adalah ASME, American Society of Mechanical Engineers. Ini miliknya Amerika ya. Sebetulnya masih banyak code-code yang lain. Misalnya GIS ya, miliknya Jepang, kemudian DIN, kemudian BS, dan masih ada beberapa lagi. Tapi di sini kita menggunakan ASME, codes internasional kita menggunakan ASME. Nah, struktur dari ASME itu seperti ini. Jadi, ASME itu disusun berdasarkan section-section. Ya, dan masing-masing section itu menunjukkan temanya. Misalnya, section 1 Rules of Construction of Power Boiler. Section 2 itu tentang materials. Section 3 tentang Rules for Construction of Nuclear Facility Components. Komponen-komponen untuk konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir dan seterusnya gitu ya. Dan masing-masing section itu masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa part. Nah, di sini kita akan lebih dalam membahas tentang ASME Section 8, yaitu Rules for Construction of Pressure Vessel. Aturan-aturan untuk konstruksi atau pembuatan ya dan pemasangan dari bejana-bejana bertekanan. Nah, ASME 8 itu dibagi ya menjadi divisi 1 dan divisi 2. Divisi 1 itu memiliki 5 part. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Part 1 itu UG. UG itu general requirement ya. Untuk desain requirement-nya. Jadi requirement atau kebutuhan yang berkaitan dengan desain. Kemudian part 2 itu material specific requirement. Yang ketiga itu fabrication method specific requirement. Kemudian part 4 itu mandatory appendix dan part 5 non-mandatory appendixes. Nah, kita sekarang masuk ke subsection A, general requirement ya, part UG. Part UG. General requirement for all method of construction and all material. Ini kita langsung menuju ke part UG
yaitu nomor 27. UG27 itu mengatur dan memberikan rumus cara perhitungan tebal badan tangki yang terkena tekanan dari dalam. Jadi tangki yang terkena tekanan dari dalam, bukan dari luar ya. Thickness of shell under internal pressure. Di badan tangkinya itu terbuat dari plat biasanya ya. Nah, berapa tebalnya itu dihitung ya berdasarkan ketentuan di part UG27 ini. Nah, ini notasi-notasinya. T tebal minimum, P-nya itu tekanan desain ya. Ingat ini tekanan desain bukan tekanan kerja. Jadi tekanan desain itu lebih tinggi dari tekanan kerja. R itu jari-jari dalam dari badan tangki dan S itu adalah tegangan izin maksimum ya atau allowable stress value dari bahan. Ini ada di UG23 dan juga ada tabelnya ya, dan di tabel itu terlihat bahwa nanti bahannya apa, lalu harga S-nya itu berapa tergantung dari temperaturnya. Karena semakin tinggi temperaturnya maka harga S-nya itu menjadi semakin rendah. Ya, kemudian E-nya adalah efisiensi sambungan yaitu joint efficiency. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan ya. Jadi di sini ini cara membacanya. Rumus ini, jadi kalau tekanannya kita tahu, maka kalau kita menghitung T-nya, tebal minimalnya itu dengan rumus ini. Ya. Ini kalau kita mempertimbangkan circumferential stress atau longitudinal joint. Ya. Ini mempertimbangkan sambungan memanjangnya. Itu kalau kita ngitung T-nya ini. Tapi kalau T-nya sudah diketahui, tekanan amannya itu berapa, itu dihitung dengan ini. Ya. Gitu. Nah, kemudian kalau hanya longitudinal joint saja mungkin kuat, tapi bagaimana dengan circumferential joint-nya? Sambungan yang melingkarnya itu, maka T-nya bisa dihitung dengan rumus ini ya. T sama dengan PR dibagi 2SE ditambah 0,4 P. Nah, ini masing-masing notasi ini tadi ada di nomenklatur sebelumnya ya. P itu tekanan desain, R jari-jari bagian dalam dari selnya, S itu allowable stress value, lalu E itu efisiensi sambungannya, ya ini P ini tekanan lagi. Nah, seperti tadi, kalau T-nya itu sudah diketahui, kalau kita ingin menghitung berapa tekanan yang boleh bekerja pada tangki tersebut, ini P-nya dihitung dengan ini. Oke ya, jadi dari ini kalau kita menghitung T-nya, ini kan ada dua harga T ini, yang atas ini ya, dan yang bawah, nomor 1 dan nomor 2. Kalau kita ngitung T-nya, maka nanti yang diambil ada nilai yang lebih besar. Misalnya ya, misalnya menggunakan rumus ini, T-nya ketemunya misalnya 11 mm. Kemudian menggunakan rumus yang bawah ini misalnya ketemunya 14 mm. Gitu ya. Maka nanti yang dipakai adalah yang ini. Ini hasil hitungan ya, ketebalan minimumnya. Nah, nanti realnya berapa yang digunakan itu tergantung dari ketersediaan bahan di lapangan ya. Tentunya diambil yang lebih besar dari ini, jangan diambil yang lebih rendah. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya T-nya diketahui, kita ngitung tekanan kerja dari kettle uap itu yang aman itu berapa. Kalau terdapat dua angka ini, maka dipilih yang nilai yang lebih kecil. Gitu. Ya. Oke, ya ini di ASME-nya seperti ini ya. Jadi ada definisi-definisinya, kemudian juga mengarahkan ke bagian yang lain, barangkali ada tabel atau apa yang diperlukan. Ya, ini definisi-definisinya ya, yaitu joint efficiency, P-nya
internal design pressure, dan seterusnya. Oke, ya itu tadi untuk cylindrical cell atau tangki yang silindris. Ya. Tapi kalau tangki yang bentuknya bola itu ya beda lagi rumus yang dipakai. Yaitu kalau kita menghitung tebalnya itu seperti ini. Ya. T sama dengan PR dibagi 2SE dikurangi 0,2 P. Sedangkan kalau T-nya diketahui, kita menghitung tekanannya, tekanan kerja yang aman, maka ini 2SE kali T dibagi ya R ditambah 0,2 T. Itu untuk tangki bola. Nah, berdasarkan pengalaman dalam perhitungan, kalau kita menghitung tangki bola dan tangki silindris ya dengan jari-jari yang sama, itu biasanya bentuk bola itu membutuhkan ketebalan yang lebih kecil, jadi lebih tipis. Memang bentuk bola itu adalah bentuk yang paling ideal ya untuk bejana apapun, ya karena mempunyai kekuatan yang sangat baik dan merata, dan juga termasuk deformasinya juga akan merata, sehingga risiko pecah atau meledak itu menjadi lebih kecil. Ya cuma memang kalau membuat tangki berbentuk bola itu ya menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Gitu ya. Ini penjelasan dari ASME-nya, dan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ya di video berikutnya ya, yaitu bagaimana menghitung kekuatan dari suatu opening ya, atau suatu lubang ya, lubang misalnya handhole, manhole, lalu mungkin ada pipa yang masuk ke tangki dan sebagainya. Dan juga nanti kita akan belajar ya di video berikutnya itu bagaimana menghitung ini strength calculation ini menggunakan software. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.